Bapak Subhan Terah Sunan Derajat yang juga diangkat sebagai Panglima Seberang Dayak pada tahun 2022 yang lalu, beliau memasukkan kasus judicial review menggugat status kewarganegaraan keturunan Arab khususnya klan Habib Alwi. Berikut ini cuplikan videonya. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaraannya seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Itu pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara. Itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Apa di situ disebutkan? Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Nah, mohon dicatat itu, ada bangsa Indonesia asli. Artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan. Itu. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu. Orang Arab, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2. Sama seperti kewarganegaraan Arab, Cina, itu timur. Karena ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab tidak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya. Berangkat dari situ. Nah, saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Video selengkapnya silakan tonton di channel YouTube Gus Fuad Channel. Ada banyak hal lebih detail yang dipaparkan pada video tersebut. Salah satunya pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa Ahok tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden karena orang tua Ahok, Jong Kim Nam, memilih menjadi warga negara Tiongkok pada masa penentuan warga negara pada 1962. Otomatis, kata Yusril, Ahok yang lahir pada 1966 juga berstatus warga negara Tiongkok. Jika mengikuti logika itu dan konsisten dengannya, maka hal yang sama berlaku pula kepada klan Habib Alwi. Pada video ini saya menambahkan saja pernyataan dari Amin Rais sebagai kapasitasnya pada saat itu sebagai mantan pemimpin MPR. Pada sekitar 8 bulan yang lalu beliau mengatakan bahwa diberi amandemen silahkan ya sesuai kebutuhan zaman ya. Kemudian kalau ada kata-kata presiden atau bangsa Indonesia asli mau dikembalikan lagi, mengapa tidak ya.
supaya nanti tidak terjadi ada manusia di warga negara ya punya paspor RI tapi juga punya paspor asing, kemudian nyelonong ya dengan kekuatan uang besarnya itu bisa jadi presiden. Ya. Koheren pula Guru Besar Intelijen Bapak AM Hendro Priyono pada tulisan beliau di detik.com yang berjudul Indonesia untuk Bangsa Indonesia menyatakan, para elit politik Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sehingga menjadikan Indonesia sebagai suatu negara liberal sebagaimana sistem demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis barat. Pasal 6 ayat 1 dalam UUD 1945 hasil amandemen yang semula menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang bersama wakil presiden dipilih oleh MPR, telah mereka ubah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dengan keterangan tambahan lainnya. Para elit politik penyusun amandemen 2002 telah abai bahwa Indonesia tidak pernah menganut azas ius soli yang mendasarkan kewarganegaraannya pada tanah kelahiran seseorang. Amandemen tersebut rawan terhadap kehadiran warga negara anasionalis yang lahir dari orang asing yang gelombang demi gelombang bermigrasi ke Indonesia. Catatan pinggir dari saya, terutama tentang migrasi dan okupasi Hadrami yang perlahan membanjiri negeri kita mengatasnamakan cucu Nabi dan berkah cucu Nabi. Penulis telah menguraikannya pada tulisan berjudul Operasi Klandestin Klan Habib Alwi Copy Paste Operasi Zionis Israel ke Palestina. Akibatnya, akan terjadi multikulturisme yang mengganggu proses akulturasi budaya daerah-daerah menuju kepada Kebineka Tunggal Ikaan kaum pribumi. Amandemen terhadap UUD 1945 yang tanpa didahului oleh persetujuan dalam suatu jajak pendapat rakyat berakibat pada bergulirnya euforia demokrasi liberal sampai lahirnya sebuah undang-undang pada tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Hendro Priyono pada tulisan lain berjudul Tolak Rasisme Demi Bangsa Indonesia menyatakan pula, Guru Besar Ilmu Intelijen tersebut mengingatkan jangan sampai Indonesia tinggal kenangan. Nama besar bangsa Indonesia harus dijaga bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Warga Jaya Indonesia, saya harapkan paham tentang Indonesia untuk bangsa Indonesia. Indonesia for the Indonesian, kata Hendro Priyono. Hendro mengingatkan rakyat Indonesia harus berani menyuarakan kebenaran demi bangsa Indonesia. Jangan biarkan kita kehilangan bangsa kita sendiri seperti Maori di New Zealand sudah musnah, suku Indian di Amerika Serikat. Jangan sampai di Indonesia ini disebut dulu pernah ada bangsa namanya Indonesia, kata Hendro Priyono. Ex-Ketua MK, Bapak Jimli Asyidiki, tahun 2024 yang lalu juga mengadres tentang terjadinya penjajahan spiritual dan spirit UUD 1945 yang memerdekakan dan mencerdaskan bangsa kita. Ini tidak boleh ada penjajahan. Penjajahan dalam segala bentuknya. Penjajahan politik, militer, ekonomi, termasuk penjajahan yang lain-lain. Termasuk penjajahan dalam menggunakan agama sebagai sarana untuk penjajahan, misalnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita peringati Undang-Undang Dasar 45 ini, kelahirannya hari ini, 79 tahun yang lalu, sebagai konstitusi yang membebaskan kita. Jimli Asyidiki juga menyatakan konstitusi kita harus dievaluasi dan berpikir bersama-sama membangun konsensus kebangsaan. Indonesia Emas 2045, ini jangan-jangan kejadian lagi Big Bang Change itu. Oleh karena itu, tidak bisa tidak kita harus evaluasi ini konstitusi kita. Mana yang kurang, mana yang kelebihan, mana yang harus ditambahin. Jadi tidak bisa kita menganggap nggak ada masalah. Dan apalagi saudara-saudara sekalian, menurut saya ini ada peluang sekarang. Pertama, ya kan, semua partai ini sudah ngalami
pahit getirnya hidup dengan sistem konstitusional yang kita praktekkan selama 25 tahun. Jadi saya rasa bisa diajak berpikir untuk sama-sama ya membangun konsensus kebangsaan. Apa yang perlu kita perbaiki? Jimli Asyidiki menegaskan periode 25 tahun ini penting sekali untuk kita evaluasi dan mengusulkan dan menyepakati sebagai konsensus nasional semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara menuju Indonesia emas. Periode 25 tahun ini penting sekali untuk kita evaluasi dan kita mengusulkan perbaikan-perbaikan. Banyak banget yang perlu dibenahi, diperbaiki. Cuma ini tergantung stakeholder dan para penentu kebijakan. Yang mana mau disepakati sebagai konsensus nasional. Maka kita harapkan sekali semua presiden dan mantan presiden itu bisa ya menyumbangkan pikirannya untuk berpikir beyond, di atas kepentingan kelompoknya masing-masing, semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara menuju Indonesia emas. Salah satu hal yang harus dievaluasi adalah status kewarganegaraan warga keturunan Arab, khususnya klan Habib Alwi. Sebab klan Habib Alwi telah nyata-nyata mengancam eksistensi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali melalui akuisisi makam leluhur Nusantara, akuisisi silsilah leluhur Nusantara, akuisisi sejarah bangsa, akuisisi sejarah NU, dan doktrin-doktrin sesat, pelecehan terhadap pribumi, dan melakukan penjajahan terhadap bangsa pribumi dengan menggunakan senjata agama. Kita, bangsa pribumi, hendak dihapus identitasnya oleh klan Habib Alwi, di mana itu akan menyebabkan bangsa Indonesia akan hilang eksistensinya. Sebagaimana yang dikatakan Jenderal AM Hendro Priyono, jangan biarkan kita kehilangan bangsa kita sendiri seperti Maori di New Zealand sudah musnah, suku Indian di Amerika Serikat. Jangan sampai di Indonesia ini disebut dulu pernah ada bangsa namanya Indonesia. Dalam pada itulah, Bapak Subhan telah memasukkan judicial review ke MK terkait ketidakabsahan status kewarganegaraan klan Habib Alwi dan diberikan waktu 14 hari untuk bersidang. Terus saya ingin nyampaikan bahwa saya ke MK itu dikasih waktu 14 hari ke depan udah mulai sidang. Kalau ada dukungan moral, terima kasih banyak. Karena gini, saya mengajukan sendirian nih. Gitu, itu aja. Gimana kira-kira? Ada nggak kira-kira yang membantu dukung lah? Bapak Subhan telah melakukan bagiannya. Mari para pribumi Indonesia juga turut berkontribusi atas ikhtiar ini. Yang mendukung itu gini, jadi dulu dukungan bisa disampaikan dengan cara apa? Itu loh, sahabat pengadilan. Nah itu tokoh masyarakat atau siapa sahabat pengadilan itu namanya. Kemudian juga laskar dan lain sebagainya kebangsaan itu nanti akan kami kirimkan video ini untuk concern mereka. Nanti untuk format dukungan ke perjuangan panjenengan kepada MK nanti akan kita galak. Betul. Tapi diwujudkan dengan surat. Itu namanya sahabat pengadilan. Bikin aja bahwa toko ini mendukung gugatan apa atau permohonan nomor sekian. Gitu aja. Siap. Gitu ya. Baik. Siap. Saya nggak butuh kehadiran atau nggak butuh biaya, tapi dukungan itu penting untuk negara kita. Siap. Baik. Mungkin ada untuk biaya, tenaga, pikiran saya handle sendiri. Oleh karena ini demi keselamatan seluruh bangsa pribumi dari ancaman dan penjajahan klan Habib Alwi antek penjajah Belanda, mari para pribumi beri dukungan kepada langkah hukum Bapak Subhan. Teman saya, mari kita jaga Indonesia agar tidak dipimpin oleh bangsa lain. Siap. Luar biasa. Bangga Gus Wat. Langsung ditutup. Narasinya apa? Jadi begini, ini ternyata ada pelanggaran konstitusi besar-besaran yang langsung bertabrakan dengan kepentingan eksistensi bangsa dan negara kita, yaitu berupa seperti disampaikan Kang Mas tadi berdua, yaitu ternyata bahwa klan Arab dan termasuk diantaranya Habib Alwi, ternyata mereka belum pernah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Artinya mereka sampai hari ini secara umum adalah bukan warga negara Indonesia. Karena bukan warga negara Indonesia, maka mereka tidak punya hak atas jabatan, atas
di pemerintahan maupun di segala level, termasuk tidak punya hak atas kepemilikan tanah dan bangunan dan yang lain-lainnya. Nah ini Kamas sedang mengajukan judicial review ke MK, dan ini apakah bangsa ini mau dijajah, apakah bangsa ini mau diinfiltrasi, apakah eksistensi bangsa ini mau diposisikan dalam bahaya, ini semua tentu saja terserah kita semua sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman Mas Jawa, sekali lagi saya notice, ini bangsa dan negara kita dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Kalau sampai MK tidak mau bertanggung jawab, kalau sampai para pakar hukum itu diam 1000 bahasa, bergeraklah. Kalau perlu ini saatnya revolusi. Merdeka. Salam merdeka.